Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1 Calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lombok Barat oleh Bapak Hendrayadi, Guru SMP Negeri 5 Lembar. Refleksi yang dilakukan melalui model 4R FAX, yaitu peristiwa, feelings, perasaan, findings, pembelajaran, dan yang terakhir, future penerapan. Yang pertama, FAX peristiwa. Modul 2.1 membahas memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dimulai dengan pembelajaran mandiri. Pertanyaan pemantik dalam modul ini adalah, bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda, dan menyuruh untuk merefleksikan poin-poin seperti tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran dan tindakan apa yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Jawaban dari pertanyaan tersebut harus diposting di LMS. Setelah mempelajari bagian, mulai dari diri, Modul 2.1 melanjutkan ke bagian, eksplorasi konsep, dengan 3 materi esensial, yaitu pengertian pembelajaran berdiferensiasi, miskonsepsi pembelajaran berdiferensiasi, dan mengetahui kebutuhan murid seperti kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Setelah mengeksplorasi konsep, saya berpartisipasi dalam sesi ruang kolaborasi yang dipimpin oleh fasilitator kami, Ibu Daniar, S. PD, MPD. Sesi ini dilakukan secara daring dan terdiri dari 2 bagian, yaitu diskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi kelompok. Sesi ini banyak membahas tanggapan terhadap presentasi dari setiap kelompok. Setelah berkolaborasi, fokus kami kembali ke tugas mandiri di bagian demonstrasi kontekstual. Saya menciptakan modul ajar yang mengandung pembelajaran berdiferensiasi untuk pelajaran kimia dan mengimplementasikannya di kelas saya. Pada sesi elaborasi pemahaman bersama instruktur, kami diberi tugas untuk memberikan pertanyaan yang dapat meningkatkan pemahaman tentang isi modul 2.1, terutama tentang pembelajaran berdiferensiasi yang seharusnya dilakukan oleh guru di kelas. Sesi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tersebut. Setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan, langkah selanjutnya adalah membuat tugas koneksi antar materi. Tugas ini mencakup pengaitan antara materi-materi yang telah dipelajari dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 2.1. Tugas ini bertujuan untuk menjelaskan pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari selama modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, yang selanjutnya dikaitkan dengan materi baru mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dalam aksi nyata, telah dilakukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi sesuai perencanaan pada modul ajar, dan pengalaman tersebut telah dituliskan dan diposting pada LMS. Selanjutnya yang kedua adalah feelings, perasaan. Saya merasa sangat berterima kasih atas ilmu baru yang sangat berharga bagi perkembangan saya sebagai seorang guru. Modul 2.1 memberikan pemahaman yang luas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun saya sudah melakukan beberapa teknik yang dibahas dalam modul sebelumnya, tetapi modul ini memberikan banyak ilmu baru yang sangat memotivasi saya untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan lebih baik. Sesi diskusi yang dilaksanakan di ruang kolaborasi dan elaborasi memperdalam pemahaman saya mengenai teknik-teknik yang diajarkan dalam modul. Saya berharap dapat konsisten mengaplikasikan ilmu yang saya peroleh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran untuk murid-murid saya. Selanjutnya yang ketiga adalah feelings, pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi merujuk pada upaya guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas agar sesuai dengan kebutuhan belajar individu siswa. Tomlinson, 1999-14 menyatakan bahwa pada kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus secara konsisten merespon kebutuhan belajar siswa. Untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, seorang guru perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terdefinisi dengan baik, merespons kebutuhan belajar murid dengan baik dan memberikan pengarahan yang sesuai, menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi dan menginspirasi murid untuk belajar, menerapkan manajemen kelas yang efektif untuk menunjang pembelajaran yang berlangsung, melakukan penilaian secara berkelanjutan untuk memonitor perkembangan kemampuan belajar murid.
Selanjutnya, 3 aspek penting dalam menentukan kebutuhan murid. Dalam mengetahui kebutuhan murid, terdapat 3 aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai ketiga aspek tersebut. 1. Kesiapan belajar merujuk pada kemampuan seseorang untuk mempelajari hal-hal baru seperti materi, konsep, dan keterampilan baru. 2. Minat merupakan suatu keadaan mental yang membuat seseorang merespon dengan positif dan tertarik terhadap situasi atau objek tertentu yang memberikan kepuasan diri. 3. Profil belajar mengacu pada cara belajar yang paling cocok atau efektif bagi individu. Hal ini meliputi berbagai metode belajar yang bisa digunakan untuk memaksimalkan potensi belajar seseorang. Selanjutnya terdapat 3 strategi diferensiasi, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. 1. Diferensiasi konten dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan murid sebagai acuan dalam penyajian media pembelajaran yang beragam. 2. Diferensiasi proses dilakukan dengan mempertimbangkan gaya belajar murid untuk memastikan proses pembelajaran berjalan optimal. 3. Diferensiasi produk dilakukan dengan menghasilkan produk yang menunjukkan kemampuan murid sebagai bentuk unjuk kerja. Yang keempat dan yang terakhir adalah voucher atau penerapan. Setelah mempelajari modul ini, saya berencana untuk melakukan asesmen formatif awal dengan cara mengajukan pertanyaan sederhana, membaca data yang tersedia atau melakukan wawancara untuk mengetahui kebutuhan siswa di dalam kelas. Saya juga akan merancang dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya berharap untuk dapat berkolaborasi secara teratur dengan rekan sejawat yang memiliki pengalaman lebih dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai pengajar, saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat untuk menyelaraskan materi yang diperlukan, sehingga kolaborasi antara guru dapat terwujudkan dengan efektif. Terakhir, saya berkomitmen untuk memperjuangkan praktik terbaik dalam memberikan keperhatian pada kebutuhan siswa di sekolah saya. Demikianlah refleksi mingguan modul 2.1 dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.